Sebagaimana judul, kita akan bahas Cortex, dan Cortex. Kenapa? Karena lagi banyak masalah nih. Tapi sekarang kita nggak mau ngomongin masalahnya aja, tetapi kita mau coba jelasin apa aja sih sebenarnya orang-orang yang memanfaatkan Cortex ini dalam hal masa transisi yang sebelumnya kita menggunakan e-feeling, sekarang kita ke arah Cortex. Nah teman-teman, terlebih dahulu aku informasikan ke kalian mengenai modus-modus yang kemungkinan besar akan digunakan terkait dengan penggunaan Cortex. Jadi banyak sekali penipu-penipu yang mungkin akan menggunakan Cortex tersebut sehingga bisa menipu kalian dan menguras rekening kalian. Nah, aku jelasin terlebih dahulu, aku adalah Ibai, aku Indra Bayu. Aku merupakan seorang sarjana farmasi, tapi yang sudah switch karir menjadi seorang banker dan juga berkarir juga di bidang legal. Jadi teman-teman kalau mau nanyain aku tentang masalah keuangan juga nggak masalah di sini, daripada YouTube-nya membershipnya banyak alias subscribernya banyak tapi mungkin penontonnya dikit. Kalau di bidang kesehatan mungkin kalau kita bahas tentang keuangan lebih banyak lagi. Oke teman-teman, aku adalah konsultan keuangan alias financial planner yang tersertifikasi di Indonesia. Aku juga tersertifikasi di Malaysia dan juga tersertifikasi di Inggris dan juga Singapura. Nah teman-teman, sekarang penipu itu ngikutin kalian itu sepanjang tahun. Kenapa sepanjang tahun? Kalian lihat sendiri. Dari Januari sampai Maret, penipu itu sudah ngincar kalian pada saat kalian melaporkan pajak kalian SPT pajak di Januari sampai dengan Maret, di mana itu adalah batas pelaporan untuk SPT pajak individu. Nah, di bulan Aprilnya penipu juga mengincar para pengusaha ketika mereka melaporkan SPT badan usahanya. Nah, kemudian di masa transisi ini, teman-teman tahulah ada yang namanya Cortex. Dulu kita melaporkannya menggunakan e-filing, tapi di tahun ini wajib menggunakan Cortex. Nah, di masa-masa seperti inilah banyak penipu berkeliaran dengan modus membantu kalian untuk mendaftarkan Cortex. Tapi sebenarnya itu bukan membantu kalian, tetapi mereka menjerumuskan kalian untuk mengambil rekening kalian. Nah, pada intinya teman-teman, sampai dengan akhir tahun pun para penipu masih berkeliaran, di mana di akhir tahun tentu adanya modus-modus tunggakan dan penyitaan aset sehingga teman-teman harus mengeluarkan dana sekian, itu juga masih berlaku. Nah, kita di sini akan mencari fakta-fakta atau menjelaskan fakta-fakta mengenai bagaimana cara mereka bisa mengurus rekening kalian. Langkah yang pertama, mereka menggunakan fase panggilan masuk yang memang terasa seolah-olah nyata. Kenapa? Karena mereka bisa menyerupai call center alias atau juga petugas pajak sehingga teman-teman ketika teman-teman tidak waspada, maka teman-teman bisa yakin ini adalah orang pajak. Padahal itu adalah penipuan. Nah, mereka biasanya langsung bisa menemukan nama lengkap kalian, NIK kalian, bahkan data-data pribadi kalian mereka sudah punya. Nah, namanya jaringan sindikat ya. Mereka mendapatkan datanya dari mana, tapi pada intinya ketika mereka mendapatkan data, mereka langsung bisa seolah-olah meyakinkan kalian mereka adalah petugas pajak. Biasanya mereka menyerupai call center lah seperti itu. Halo, kami dari pajak dengan Bapak Bayu. Ada yang bisa saya bantu? Biasanya kayak gitu kan. Nah kemudian, Bapak Bayu, nama Bapak Bayu adalah ini, NIK Bapak Bayu adalah nomor 1234. Nah dari sini para orang yang ditipu, nasabah ataupun para korban gitu ya, mereka percaya dengan langkah-langkah panggilan masuk yang seolah-olah nyata tersebut. Nah, kita masuk ke modus yang kedua langkah yang kedua dari para penipu, yaitu adalah fase pengumpanan, di mana mereka menyatakan bahwa akan ada sinkronisasi data yang dilakukan sehingga mereka harus membutuhkan biaya materai 10.000. Untuk sinkronisasi data Bapak Ibu gratis, namun harus ada biaya Rp10.000 yang dikeluarkan. Nah, di sini sebenarnya untuk menurunkan faktor atau trik psikologis, menurunkan rasa aware bagi si korban. Biasanya kan korban kalau Bapak Ibu transfernya 5 juta, 10 juta atau 100 juta, itu kan kita langsung wah ngapain nih transfernya gede-gede. Nah di sini mereka cukup melakukan transfer Rp10.000 aja sehingga itu menurunkan rasa kewaspadaan kita. Padahal fungsi mereka untuk melakukan transfer tersebut apa Bapak Ibu? Sebenarnya mereka mencari
cara untuk mengintip PIN yang Bapak Ibu input pada saat Bapak Ibu mentransfer Rp10.000 tadi. Nah, sampai sebegitu rupanya mereka mencari celah bagaimana cara mereka mencari PIN seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang berikutnya dari para penipu. Setelah Bapak Ibu dipandu untuk melakukan transfer Rp10.000 tadi, mereka melakukan pengiriman alias jebakan file digital. Nah, file digital ini mereka bilang adalah PDF untuk terkait dengan Cortex. Padahal yang mereka kirim adalah APK, yaitu sebuah kodifikasi untuk aplikasi di Android. Nah, mereka sudah memodifikasi APK ini untuk bisa melihat riwayat telepon kalian, riwayat SMS kalian, untuk bisa melihat juga foto-foto kalian, video-video kalian, dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa mengintip, tadi kan sudah dipancing tuh untuk transfer Rp10.000, kalian input PIN di mobile banking. Nah, dengan kalian menginstal APK ini, maka dipastikan malware akan masuk ke handphone kalian. Malware ini adalah virus yang bisa disisipkan ke dalam handphone kalian apabila kalian menginstal APK tersebut. Oke, sekarang kita masuk setelah install APK, apa yang dilakukan penipu? Yang dilakukan penipu adalah melakukan mata-mata di layar. Artinya, mata-mata di sini adalah penipu sebenarnya kalau hanya menyusupkan malware saja, mereka tidak bisa langsung akses ke mobile banking kalian. Tapi karena penipu ini butuh PIN kalian, maka dia akan memata-matai kalian. Salah satunya adalah dengan modus WhatsApp sharing gitu ya, WhatsApp call, kemudian dia minta untuk screen sharing. Nah, kalau orang-orang yang mengerti kayak teman-teman Gen Z, saya gitu ya, anak-anak muda Gen Millennials yang usianya 30-40 mungkin paham bahwa screen sharing itu dilarang. Tapi bagaimana dengan para orang tua kita, kakek nenek kita yang saat ini memang sudah menggunakan smartphone itu. Cuman kebetulan mereka belum mengerti bahwa screen sharing itu berbahaya karena bisa diintip. Nah, tidak screen sharing pun mereka tetap bisa melakukan sesuatu. Nah, kita lihat di langkah yang kelima. Langkah 5 penipu adalah untuk melakukan pencurian, di mana ketika handphone korban itu sudah disisipi dengan malware alias virus, maka mereka akan memandu teman-teman ketika call tadi ya, tidak dengan screen sharing, tetapi dengan call. Tolong Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin Cortex-nya diaktifkan alias pajaknya dilaporkan, itu prosesnya adalah gratis, saya bisa bantu secara gratis, namun ada pembayaran pajak Rp10.000 yang Bapak Ibu bisa transferkan ke nomor sekian. Nah, ketika teman-teman melakukan input PIN mobile banking, itulah proses pengintipan yang dilakukan oleh si pelaku. Jadi pelaku udah dapat PIN kalian, kode akses kalian, user kalian untuk masuk ke mobile banking. Pertanyaannya, sudah dapat user akses, sudah dapat user, sudah dapat kode akses, sudah dapat PIN, apakah pelaku bisa melakukan transaksi padahal pelaku dan kita jaraknya jauh? Jawabannya ada di langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah pengambil alihan perangkat alias remote access. Nah, ini Bapak Ibu, kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang memang sudah sering menggunakan PC ya, TeamViewer. Jadi kita bisa mengakses PC lain, komputer lain, walaupun jarak kita ratusan kilometer, ribuan kilometer, jutaan kilometer, tetap kita bisa melakukan akses. Nah, inilah teknologi yang dimanfaatkan oleh para penipu tersebut. Mereka mengambil alih perangkat Bapak Ibu alias remote access secara jarak jauh. Nah, pertanyaannya, kalau saya tidak mengizinkan gimana? Ya, sebenarnya kalau tidak diizinkan tidak akan bisa. Tapi yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu sudah menginstal APK yang sudah disisipkan virus alias malware. Sehingga mereka bisa mereset alias membuat handphone kalian menjadi hang. Pada saat proses hang itu layar tidak bergerak, tidak bisa dipencet dan lain-lain. Pada saat proses hang inilah mereka bisa mengakses mobile banking Bapak Ibu yang sebelumnya Bapak Ibu sudah pakai untuk transfer Rp10.000. Sehingga mereka sudah tahu username, sudah tahu kode akses, sudah tahu PIN, mereka bisa melakukan transfer dengan seketika. Nah, ketika Bapak Ibu sudah hidup kembali, merestart handphone, barulah Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu sudah dilakukan transfer terhadap rekening yang dipunyai oleh Bapak Ibu semuanya. Gitu, gengs. Jadi memang penipu ini sekarang canggih-canggih gitu ya.
Nah, sekarang kita berbicara tentang ciri penipu. Nah, kalau ini nggak usah dijelaskan lagi. Kenapa? Karena sudah sangat jelas, teman-teman. Kalau yang petugas asli jelas websitenya deh, kita lihat websitenya pasti bersumber dari pajak.go.id. Sedangkan para penipu biasanya mereka melalui WhatsApp call. Nah, kemudian email, kalau mereka ngirim email, kalau yang asli itu dari domain pemerintah alias pajak@go.go.id. Go-nya sendiri adalah government gitu ya. Kalau sekolah SCH biasanya sch.id school. Kalau yayasan ORG misalnya ORG organization. Jadi gitu teman-teman. Go di sini adalah government. Nah, kemudian kalau yang penipu biasanya mereka menggunakan email-email umum, Yahoo, Gmail dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka juga mengirim aplikasi biasanya menggunakan WhatsApp. Mereka tidak menggunakan saluran resmi. Nah, metode penipunya gimana? Metode penipunya jelas Bapak Ibu semuanya. Penipu akan menggunakan metode-metode yang tidak lazim seperti transfer ke rekening, transfer ke yayasan misalnya, atau transfer ke individu lain, atau transfer ke e-wallet. Itu semua adalah modus penipuan. Yang resminya adalah ketika Bapak Ibu ingin melakukan pembayaran, baik itu materai cuma Rp10.000 pun, Bapak Ibu harus ke bank persepsi alias bank-bank yang sudah diizinkan untuk menerima penerimaan negara. Kemudian kantor pos dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang wajib dilakukan Bapak Ibu semuanya, yang pertama, ketika Bapak Ibu dihubungin, tolong jangan dibales atau jangan diangkat. Yang kedua, blokir aja nomor itu, walaupun biasanya mereka menggunakan nomor baru lagi, blokir lagi, dan blokir lagi. Yang ketiga, jangan klik sembarangan, terutama file-file sejenis APK dan PDF di WhatsApp Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah jaga rahasia PIN Bapak Ibu semuanya, karena itu adalah untuk keamanan Bapak Ibu semuanya. Oke, kita masuk ke protokol pertahanan. Protokol pertahanan, kalau Bapak Ibu menggunakan Android, tolong dinonaktifkan saja fitur accessibility dan assistance, atau di iOS juga ada biasanya, coba dicari aja untuk aplikasi-aplikasi yang nggak dikenal. Atau yang kedua, menginstal antivirus. Tapi kalau di handphone biasanya tidak terlalu banyak antivirus yang ada di handphone. Kecuali teman-teman atau Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan laptop atau PC, teman-teman bisa menginstal antivirus di situ. Kalau saya pengguna Windows, menggunakan yang gratisan aja, Windows Defender dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga, pastikan Bapak Ibu menginstal aplikasi yang memang hanya ada di Play Store. Jangan sampai menggunakan aplikasi yang dikirim dari WhatsApp tadi. Oke, sekarang kita berbicara tentang jalur resmi terhadap petugas Cortex. Tentunya ini adalah jalur resmi Dirjen Pajak. Ada di Kering Pajak 1500-200. Tinggal telepon, atau kalau nggak mau telepon, silahkan Bapak Ibu datang ke KPP Pratama terdekat. Oke, sekarang kalau sudah jadi korban, apa yang harus dilakukan? Nah, jika sudah menjadi korban, maka yang pertama adalah laporkan indikasi penipuan tersebut ke laman pengaduan pajak di website pajak tersebut, atau kirim kronologisnya ke pengaduan@pajak.go.id. Dan yang ketiga yang paling penting ini, kalau menurut saya, teman-teman silahkan hubungi bank yang ada di bank yang kalian miliki gitu ya, untuk melakukan pemblokiran data atau akses terhadap rekening. Kenapa? Karena bisa dipastikan mereka sudah punya akses terhadap handphone kalian, sudah punya akses terhadap mobile banking kalian karena dia sudah punya username, sudah punya password, dan juga sudah punya PIN. Maka teman-teman harus segera ke bank untuk melakukan pemblokiran. Nah, biasanya di sini yang jadi dilema. Kalau uang yang sudah keluar bagaimana? Nah, karena di dalam sistem perbankan mereka melihat transaksi tersebut terjalan normal, alias melangsungkan username, kemudian kode akses, kemudian PIN, maka bank akan menganggap itu ada transaksi yang teman-teman lakukan. Terlepas dari modus social engineering, alias yang saat ini modus-modus dilakukan, itu adalah modus soceng namanya, atau alias social engineering. Merekayasa rasa psikologi kalian, terburu-buru, ketakutan, empati, dan lain sebagainya. Nah, sehingga mereka bisa mengarahkan kalian untuk melakukan transfer 10.000 tadi, dan juga menginstal aplikasi, dan akhirnya rekening kalian ludes gitu ya. Nah, pada intinya hati-hati terhadap rekening kalian, juga terhadap modus-modus yang ada saat ini, karena kita tahu para penipu akan memperbarui teknik-teknik mereka. Namun jika kita memahami pola kerjanya, dan jangan lupa subscribe channel ini karena kita akan banyak membahas mengenai hal seperti ini,
maka kita akan selangkah lebih maju. Oke teman-teman, bagikan informasi ini kepada keluarga dan rekan kerja dan siapapun, sehingga aku bisa share ke kalian semuanya apapun mengenai modus-modus kejahatan di perbankan, karena aku basicnya adalah sarjana farmasi yang saat ini sudah switch karir ke dunia perbankan dan juga dunia perencanaan keuangan serta dunia legal. Oke, akhir kata saya Ibai. Sampai jumpa di Sarjana Farmasi dan selamat malam.